Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amanda Sibuan dengan NIM 2122333. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu pengertian dari taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu teison yang artinya untuk mengklasifikasi, sedangkan nomos yang artinya aturan atau hukum. Jadi taksonomi dapat diartikan sebagai prinsip yang mendasari klasifikasi sesuatu. Jadi secara umum taksonomi dalam pembelajaran adalah struktur hierarki tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa taksonomi dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan ranah yang mencakup pengenalan atau ingatan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Awalnya pada tahun 1956, taksonomi pembelajaran dalam ranah kognitif atau dikenal pada saat itu dengan taksonomi Bloom. Pada saat itu, ranah kognitifnya masih dalam bentuk kata benda, seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis sintesis, dan evaluasi. Namun, pada tahun 2001 itu direvisi di mana pengetahuan itu menjadi dimensi pengetahuan atau dimensi tersendiri keluar dari ranah kognitif tersebut. Nah, pada taksonomi yang direvisi ini masih terdapat 6 kategori, tetapi menggunakan kata kerja. Tidak seperti sebelumnya yang menggunakan kata benda. Jadi pada taksonomi yang direvisi ini terdiri dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang pertama dari ranah kognitif yaitu mengingat. Mengingat merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kembali pengetahuan dari ingatan atau memori yang telah lampau. Mengingat ini merupakan dimensi yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah. Kata kerja operasionalnya yaitu mengetahui, mengidentifikasi, mengutip, dan menyebutkan. Itu merupakan kata kerja operasional dari mengingat. Yang kedua yaitu memahami. Memahami di sini maksudnya adalah mengkonstruk definisi atau makna berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Memahami ini mencakup menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasi, kemudian meringkas, menarik kesimpulan, membandingkan, dan menjelaskan. Jadi ketika dia sudah bisa menjelaskan, maka ia sudah memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya yang ketiga yaitu menerapkan. Maksud dari menerapkan di sini penggunaan suatu prosedur untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan masalah. Menerapkan ini mencakup memilih, melaksanakan, menyusun, dan mengurutkan. Yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis di sini maksudnya adalah memisahkan tiap bagian suatu permasalahan dan mencari tahu keterkaitannya yang dapat menimbulkan masalah dan memecahkan suatu permasalahan tersebut. Menganalisis ini mencakup menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi di sini maksudnya adalah memberikan penilaian berdasarkan standar dan kriteria yang ada. Contoh kata kerjanya yaitu memprediksi, mengkritik, membenarkan, menyalahkan, menilai, dan menguji. Jadi kalau semisal dia sudah bisa mengkritik, maka ia sudah bisa mengevaluasi. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu menciptakan. Maksud dari menciptakan ini adalah penggabungan unsur-unsur untuk menjadi suatu kesatuan. Menciptakan ini lebih ke mengkreasikan, yang mana ini mencakup merancang, memproduksi, membangun, dan merencanakan. Nah, itu merupakan kategori dari ranah kognitif.
Kemudian selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan emosi, perasaan, nilai, sikap, tingkat penolakan atau penerimaan dalam proses pembelajaran. Ada 5 kategori dari ranah afektif, yaitu yang pertama menerima, yang kedua merespon, yang ketiga menilai atau memaknakan, yang keempat mengorganisasi, yang kelima yaitu karakterisasi nilai atau gabungan nilai. Pertama yaitu menerima. Menerima di sini maksudnya adalah mengembangkan kesadaran akan ide dan fenomena. Menerima ini mencakup yang pertama yaitu kesadaran, contohnya sadar akan pentingnya belajar. Yang kedua yaitu kemauan untuk menerima, contohnya kemauan untuk menerima perbedaan antara suku dan budaya. Selanjutnya kategori yang kedua yaitu merespon. Maksud dari merespon ini adalah berkomitmen pada ide dan lain-lain. Merespon ini diartikan sebagai menanggapi. Jadi pada merespon ini mencakup yang pertama persetujuan sepenuhnya dalam merespon dan kemauan dalam merespon. Contohnya dalam berdiskusi kita menanggapi atau merespon pertanyaan yang diajukan. Kemudian selanjutnya yang kedua kepuasan dalam merespon. Contohnya itu ketika kita menghargai dan menerima apa yang dikatakan oleh teman kita. Jadi dalam merespon ini bukan hanya bersetuju, tetapi juga bisa tidak setuju dalam menanggapi hal tersebut. Yang ketiga yaitu menilai dan memaknakan. Maksudnya di sini adalah bersedia dianggap menghargai ide atau materi tertentu. Ini mencakup yang pertama, menerima dengan baik suatu nilai tertentu. Contohnya kita menerima pendapat orang lain. Yang kedua yaitu menentukan pilihan terhadap satu nilai. Contohnya kita mendukung pendapat orang lain. Misalnya menambahkan jawaban teman kita yang menurut kita pendapat dia benar. Kemudian yang ketiga yaitu komitmen. Contohnya memprotes hal-hal yang tidak benar. Misalnya kita berkomitmen kepada hal-hal yang menurut kita baik. Kemudian ketika kita menemukan hal-hal yang kurang tepat, maka kita memprotes hal tersebut. Keempat yaitu mengorganisasikan. Maksudnya di sini adalah melakukan sesuatu untuk mulai menyelaraskan nilai-nilai yang diinternalisasi. Ini mencakup yang pertama konseptualisasi. Contohnya mengakui kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua yaitu mengorganisasi sistem nilai. Contohnya menyusun rencana sesuai tanggung jawab, minat, dan keyakinan. Selanjutnya kategori yang terakhir yaitu karakterisasi nilai atau gabungan nilai. Yang mana maksudnya di sini adalah bertindak konsisten dengan nilai-nilai yang diinternalisasi. Yang mana ini mencakup satu kesatuan tergeneralisasi, contohnya membuat rencana. Kemudian karakterisasi, contohnya dinilai baik oleh guru, teman, atau teman diskusi. Nah, itu dia 5 kategori dari ranah afektif. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Nah, maksudnya di sini adalah ranah yang berkaitan dengan gerakan fisik dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Ada 7 kategori dari ranah psikomotorik ini. Yang pertama yaitu persepsi. Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk menerapkan informasi sensorik pada aktivitas motorik. Nah, contohnya misalnya seorang pelukis, ia mengatur warna dan gambar dalam lukisannya. Nah, dia itu menerapkan informasi sensoriknya pada aktivitas motoriknya. Nah, yang kedua yaitu set atau siap. Nah, di sini kesiapan untuk bertindak. Contohnya, seorang siswa bersiap diri melakukan sholat dengan mengambil air wudhu. Selanjutnya yang ketiga yaitu respon terpadu, yang mana kemampuan untuk meniru perilaku yang ditampilkan atau memanfaatkan trial and error. Nah, di sini maksudnya adalah melakukan percobaan, mengamati hasil, kemudian melakukan penyesuaian jika percobaan tersebut gagal. Contohnya, seorang siswa mencoba mengikuti gerakan sholat yang dipraktikkan gurunya. Nah, itu dia mencoba, kemudian ia amati, dan kemudian ia sesuaikan apakah yang gerakan sholat yang tadi yang ia lakukan benar atau tidak. Yang keempat yaitu mekanisme.
yaitu kemampuan untuk mengubah tanggapan yang dipelajari menjadi tindakan kebiasaan dengan kemahiran dan kepercayaan diri. Contohnya, seorang siswa awalnya ia takut untuk mencoba public speaking, kemudian ia coba dan ia jadikan kebiasaan dalam public speaking itu. Kemudian seiring berjalannya waktu ia menjadi mahir dan mengubah tanggapannya yang awalnya ia malu dalam public speaking, sekarang ia percaya diri dalam public speaking tersebut. Nah, yang kelima yaitu respon jelas kompleks. Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk melakukan pola tindakan yang kompleks dengan terampil. Contohnya, misalnya seorang peserta didik itu mengetik laporan di komputer tanpa melihat keyboardnya, jadi dia sudah terampil kemampuannya dalam mengetik. Keenam yaitu adaptasi. Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk mengubah keterampilan yang dipelajari untuk memenuhi acara khusus. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, organization. Maksudnya di sini adalah menciptakan pola gerakan baru untuk situasi tertentu. Contohnya misalnya seorang koreografer tarian. Nah, dia kan tidak mungkin melakukan tarian itu-itu saja. Jadi ia menciptakan tarian atau gerakan baru di dalam tariannya. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai taksonomi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.